Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IA yang Salatiga, jurusan PAI semester 4. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar pendidikan multikultural. Saya sendiri sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dan istilah pendidikan multikultural. Yang pertama, pengertian. Terdapat dua istilah penting dalam pendidikan, yaitu pedagogi dan pedagogik. Pedagogi artinya pendidikan, sedangkan pedagogik artinya ilmu pendidikan. Secara umum, pendidikan dimaknai sebagai suatu usaha dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik itu secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan kebudayaan. Yang kedua, multikulturalisme terdiri atas kata multi yang berarti plural atau lebih dari satu, kultural yang berarti kebudayaan, dan isme yang berarti suatu aliran atau kepercayaan. Jadi multikulturalisme secara sederhana yaitu aliran tentang budaya yang plural. Dapat kita simpulkan bahwa pendidikan multikulturalisme yaitu suatu pendidikan tentang keberagaman kebudayaan dalam merespon perubahan kultural di lingkungan masyarakat tertentu. Yang kedua, mengenai istilah-istilah pendidikan multikultural. Di sini kami mengambil beberapa pakar. Yang pertama yaitu Anderson dan Kasser. Beliau memaknai pendidikan multikultural sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Yang kedua, menurut Azra, pendidikan multikultural sebagai pengganti dari pendidikan interkultural, yaitu menumbuhkan sikap peduli dan mau mengerti atau adanya pengakuan terhadap kebudayaan kelompok manusia seperti toleransi, diskriminasi, HAM, kemanusiaan universal, serta subjek-subjek lain yang relevan. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Dewi Amalia. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan yaitu tentang dimensi pendidikan multikultural. Nah, yang pertama, apa sih pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural itu merupakan respon terhadap perkembangan keberagaman populasi di setiap sekolah. Jadi setiap sekolah itu beragam dan budaya antara ras, budaya, agama ataupun sosialnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dimensi pendidikan multikultural. Yang pertama ada dimensi integrasi isi atau materi, atau disebut juga content integration. Apa itu dimensi integration isi atau materi, atau disebut content integration? Yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar. Nah, rasialisasi dan teori dalam mata pelajaran disiplin ilmu. Jadi ini digunakan oleh guru untuk membentuk ketenangan atau poin kunci gitu dalam suatu pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya, dimensi yang kedua ada dimensi knowledge construction process, yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya dalam sebuah mata pelajaran atau disiplin. Di sini yaitu guru itu memutuskan atau merumuskan sebuah kesimpulan untuk dari keberagaman yang berbeda-beda antara siswa ini ke siswa yang lain, seperti itu. Selanjutnya, dimensi yang ketiga itu ada dimensi inequality pedagogi, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa dengan beragam, baik itu segi budaya atau sering juga disebut kultur ataupun sosial, seperti itu. Dalam dimensi inequality pedagogi ini yaitu cara mengubah
sebuah fasilitas pembelajaran itu untuk mempermudah pencapaian hasil belajar oleh belajar sejumlah siswa di berbagai kelompok. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada dimensi prejudis reduction atau mendefinisikan karakteristik melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Nah, berinteraksi ini dalam seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif. Seperti itu. Jadi dalam dimensi prejudis reduction ini yaitu usaha guru untuk membantu siswanya dalam mengembangkan perilaku positif siswa tentang perbedaan suatu kelompok masing-masing siswa yang beragam tersebut antara ras, golongan, etnis, atau agama, sosial, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, selain dimensi, saya akan juga menjelaskan dasar pelaksanaan multikultural. Nah, dasar ini menurut Profesor Hartilar, yaitu pendidikan multikultural ini berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme atau sesuai Perang Dunia Kedua. Nah, pada kemunculan gagasan dan keadaan interkulturalisme ini, selain terikat dengan perkembangan politik, juga sangat terikat dengan HAM atau sering disebut juga hak asasi manusia. Nah, menurut Hartilar tersebut mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural ini fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial saja atau agama saja dan kultural saja, mungkin yang dominan atau yang mainstream seperti itu. Jadi HAM terus kemerdekaan dari kolonialisme dan diskriminasi rasial itu berarti karena meningkatnya pluralitas atau disebut juga dengan keberagaman di negara-negara barat itu sendiri ya. Jadi sebagai akibat peningkatan migrasi dari negara-negara baru yang merdeka antara Amerika dan ke Eropa seperti itu. Mungkin cukup sekian apa yang saya jelaskan. Dilanjutkan materi selanjutnya yaitu Langsung aja poin yang kelima, yaitu tujuan dan fungsi pelaksanaan pendidikan multikultural. Untuk yang tujuan ini itu ada 3 tujuan, yaitu tujuan awal, tujuan akhir, dan tujuan utama. Untuk tujuan yang awal, pendidikan multikultural membangun wacana pendidikan multikultural di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, pengambil kebijakan dalam dunia pendidik, dan mahasiswa jurusan pendidikan dan mahasiswa umum. Adapun untuk tujuan akhirnya, peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pembelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi diharapkan juga bahwa peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk bersikap demokratis, pluralis, dan humanis. Dan tujuan yang utama, pendidik multikultural adalah mengubah pendekatan belajar dan pembelajaran ke arah memberikan peluang yang sama pada setiap anak. Untuk poin yang nomor 6, yaitu landasan pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Pada lambang Pancasila itu kan lambang Garuda, di bawahnya itu kan memegang pita. Pitanya bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Lah, semboyan itulah yang menjadi landasan dasar pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi begitulah pemaparan materi dari kelompok 2. Untuk kesimpulannya, yaitu perbedaan bukan menjadi sebuah permasalahan, melainkan menjadi sebuah kekuatan untuk bersatu dalam bingkai dan warna yang indah, menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang harmonis dan seimbang, sehingga jauh dari timbulnya konflik yang terjadi di belahan negara, terutama di Indonesia ini. Dengan prinsip kebinekaan, maka perbedaan dapat menjadi pemersatu dalam bingkai NKRI. Nah, sekian dari kelompok 2. Apabila ada tutur kata atau bahasa kami yang tidak enak didengar oleh Anda, kami mohon maaf. Dari kelompok 2 kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.